Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak. Bagaimana kabarnya? Tuh. Terima kasih. Terima kasih Kakak sudah menyempatkan waktunya di pertemuan kita yang ke-11 hari ini. Bagaimana kabarnya Kakak? Sehat? Masih pada sibukkah semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Kak Diki tadi suaranya kayaknya putus-putus Kak Diki. Di saya aja atau di semuanya ya? Ya Kak, ini sinyalnya Kak. Di saya juga Kak sama Oh, itu. sinyalnya. Itu lagi di gedung Mayang Sari. Mayang Sunda, Mayang Sari. Mayang Sunda. Rumah makan Mayang Sunda teh Kakak? Itu Kak gedung kayak gedung kesenian lagi yang di Jalan Oh, BKR. itu rumah makan. Oke. Siap Kak. Baik Kak. Aduh. Mohon maaf di 2 hari ini kita nggak vote ya Kakak. Saya tentukan malam hari. Terima kasih atas pengertiannya. Mudah-mudahan walaupun di malam hari Kakak masih bisa mengikuti kegiatan PKG kita dengan maksimal ya Kakak. Baik Kakak, seperti biasa kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, Karini dan siap Kak Karini. Ganiar untuk hari ini. Oke, siap Kak. Silakan Karini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggelegar. Izin kakak-kakak pimpin doa untuk tatap maya pertemuan ke-11 ini Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga tatap maya yang ke-11 ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan materinya oleh Kakak Pasil ya. Amin ya rabbal Cukup alamin. Kak. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Karini. Amin rabbal alamin. Sebetulnya kalau saya sebagai Fasil judulnya juga Fasil ya Kakak, hanya memfasilitasi. Sebetulnya semuanya juga dari Kakak semua gitu, pengalamannya, ilmu-ilmunya dari Kakak-kakak juga. Jadi kegiatan kita bisa dibilang sharing-sharing kayak gitu kali ya. Oke. Baik Kakak. Oke. Ya, kita mulai izin untuk share screen ya Kakak. Sudah hadir semua? Ada satu orang yang belum hadir ya Kak? Siapa ya? Kaminarni ada Kaminarni? Oke, Kaminarni Hadir, kayaknya Kak. belum hadir. Oh, hadir. Oke, siap. Hadir, Kak. Gimana giginya gimana? Masih kuat Kak? Masih cenut-cenut, Kak. Masih cenut-cenut. Oke. Siap. Gak apa-apa Kak. Yang penting bisa menyimak ya Kaminarni ya. Ya, Baik, baik, semoga Kak. cepat sembuh Makasih. Kaminarni. Oke, Amin. siap. Makasih. Oke. Baik kakak, kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera ya kakak, mematikan mikrofon, lalu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak di malam hari ini, ini adalah hari ketiga kita maraton ya kakak. Lumayan banyak 3 JP dan hari ini kita hanya 2 JP saja Kak, atau kurang lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah ya kita lewatkan 5 atau 10 menit ya Kak untuk rekamannya. Baik. Pembelajarannya ada pembelajaran
pertama dan yang kedua, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini selama 2 JP. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompoknya. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Seperti yang tadi saya sampaikan, kegiatan kita ada berbagi pengalaman dari kakak-kakak semua. Seperti itu. Jika ada yang merasa kesulitan, boleh diceritakan. Nanti barangkali dari kakak-kakak semua punya solusinya. Seperti itu. Jadi kita saling berbagi saja ya kakak. Agenda kita sesi ini ada 3, berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi, dan yang terakhir adalah refleksi. Untuk agenda yang pertama nanti kita akan berkelompok, agenda yang kedua nanti kita akan seperti biasa presentasi, dan yang terakhir adalah refleksi kakak. Oke, review singkat materi P1 dan P2. Oke. Baik kakak, sebelum masuk ke materi hari ini, kira-kira silahkan kakak tuliskan di kolom chat apa yang 2 hari ini kakak dapatkan di pertemuan tatap maya atau sesi belajar mandiri membaca modul kakak. Boleh silakan dituliskan di kolom chatnya kakak apa saja yang sudah kakak dapatkan. Kalau ada yang merasa terlalu panjang ngetik, boleh langsung raise hand kakak. Barangkali mau langsung bersuara biar nggak ngantuk gitu kakak. Oh, Kak Sony tah mulai kocek-kocek panon. Ngumpulin lah nyawa. Aduh, baru nyampe pisan kak. Aduh, bentar ya kak ya. Aduh. Baru nyampe pisan Kak Sony. Asli kak. Dari mana aduh. kak? Dari sekolah kak? Tadi abis ngedate dulu sama istri kak. Aduh. Musik, ngedate. Macet. Kebetulan kan lagi ulang tahun tadi teh. Ulang tahun biasa kak. Oh, ada ulang tahun. Kak Sony ulang tahun Kak Sony? Bukan istri kak. Oh, segante Kak Sony. Tadinya mau minta Siapa kadonya kak? Kak Sony. Iya. Minta bolunanya kayaknya. Aduh. Oke, belum ada nih Kak, belum ada yang nulis atau barangkali ada yang mau langsung silakan. Nah, Kak, 1 orang aja dah. Oke, review singkat materi P1 P2-nya. Untuk P2-nya kemarin nggak banyak dengan saya, Kak. Masih belum ada yang menulis ya, Kak? Atau mau game lagi, Kak? Game yang kemarin? Udah tahu ya, kalau diulangi lagi gamenya pasti udah tahu. Ada? Ada yang masih ingat P1 P2, Kak? Wah, Kak Hasan. Terima kasih Kak Hasan. Merancang pembelajaran yang efektif, melatih keterampilan motorik peserta didik, menjadi pengajar yang mendapat perhatian peserta didik. Oke. Terima kasih Kak Hasan.
Ini kamera saya kelihatan nggak, Kak? Kalau di saya nggak muncul, Kak. Sama Ini Kak, tidak muncul Kak. Aduh, udah lepas webcamnya ini. Masih sama ternyata ya. Oke. Oke, Kak Aji, terima kasih Kak Aji, Kak Gania, pembelajaran yang efektif. Kak Aji, apa ini penyajian dengan jejak yang efektif, memahami bagaimana pengembangan konten PJOK, membahas praktik baik dalam pengembangan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Oke. Ada lagi Kak? Kak Hadi. Oke. Belajar yang efektif, praktik baik berbagi pengalaman belajar, pemecahan masalah bersama dalam pembelajaran. Baik Kak, ini dari beberapa orang yang sudah menuliskan chatnya, 1, Kak Hasan, Kak Ganiar, Kak Aji, 3, Kak Hadi, 4. Ada 4 orang. Ada 4 orang yang sudah menuliskan di kolom chatnya. Dan 4 orang ini sama Kak, ya kurang lebih sama. Boleh saya bertanya Kak? Sambil mengingat aja ya Kak, untuk dari tadi 4 orang, ya, poin satunya pembelajaran yang efektif. Ada 9 aspek Kak, ada 9 aspek pembelajaran yang efektif. Itu apa aja ya Kak? Ada yang masih ingat ya Kak? Yang tujuan pembelajaran kayak Nah, betul. Baru 1 Kak, tujuan. kedua, keterlibatan aktif siswa. Betul. Terus 2, ketiga, pengajaran berdiferensiasi. pengajaran berdiferensiasi. Betul Kak. Apalagi Kak, baru 3. Nah, yang keempatnya lupa lagi Kak. Yang keempat, Kak Flo, apa aja Kak Flo? Interaksi aktif. Gimana Kak? Interaksi aktif. Interaksi aktif itu di mana ya? Itu kayaknya di pengalaman belajar Kak. Nah, oh. Ya. Oh, itu ya. Ya, tadi Lingkungan ada yang 9. kondusif. Hah? Lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu juga kayaknya di kriteria pengalaman Kak. Tadi tujuan pembelajarannya sudah. Lalu yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pengajaran berdiferensiasi. Tadi sama Kak Taufik juga udah. Yang keempat tuh apa ya, konten gitu sih, apa ya, kayak lupa lagi aduh. Pentahapan konten Kak. Oh iya, pentahapan konten. Ada pemrogesan dan pentahapan konten. Lalu umpan balik, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah keselamatan Kakak. Oke. Itu di pertemuan yang pertama banget ya Kak. Nah, baik Kak, kita akan lanjutkan untuk pertemuan hari ini ya Kak. Kemarin pertemuan yang kedua terkait ini ya Kak, komunikasi ya Kak. Nanti kita akan bahas lagi hari ini. Oke, yang pertama ini berburu referensi penyajian tugas gerak Kakak. Oh, PPT saya mana ya? Oh ini. Oke. Untuk berburu referensi, nanti kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif kakak terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room
Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, kakak-kakak. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Oke, jadi nanti ini seperti yang tadi di awal saya sampaikan, kakak-kakak akan berbagi pengalamannya terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja, kakak. Oke, hanya itu aja sih kakak. Nanti silakan berdiskusi. Kalau ada kasus ya silakan dituliskan. Lalu penanganannya seperti apa. Oke, kira-kira ada pertanyaan kakak? Kak, untuk tugasnya apakah berarti kan ini tentang penyajian tugas gerak, apakah harus ada yang mempraktikkan geraknya atau hanya cukup arahan saja? Bebas kak. Boleh hanya arahan saja. Soalnya nanti ditik kak. Oh, Bentuknya siap, ditik. siap, Kalaupun siap. ada yang mau menyontohkan ya berarti nanti dituangkan dalam tulisan. Oke, siap, siap, Gitu. Kak. Baik. Ada soalnya kok kak. Kayak clue, lalu apa tadi instruksi dan lain sebagainya. Ya gitu. Seperti biasa ya kak, saya akan share di grup WA. Baik. Ini sudah jelas ya kak? Ada pertanyaan lagi? Barusan dari Kak Flo sudah. Oke. Untuk kelompoknya, saya share lagi untuk kelompoknya saya share di grup ya kakak. Oke, ini kelompoknya ada tiga kelompok kakak. Yang kelompok satu ada Kak Rini, Kak Minarni, Kak Flo, Kak Hasan, lalu ada Kak Ganiar. Kelompok dua ada Kak Hadi, Kak Diki, Kak Aji, Kak Septian, dan Kak Taufik. Kelompok tiga ada Kak Dini, Kak Azhar, Kak Sony, dan yang terakhir adalah Kak Nenden. Ya, ini adalah kelompoknya. Untuk kelompok satu nanti di ruang utama di sini saja, tidak usah keluar. Kelompok dua nanti di bor satu, kelompok tiga di bor dua. Sebetulnya untuk lembar kerjanya atau soalnya sama kakak untuk tiga kelompok ini, hanya untuk mempermudah nanti pengumpulannya, saya sudah bagi tiga kelompok kakak. Tapi sebetulnya isinya sama aja sih. Sebentar ya kakak. Itu untuk kelompoknya. Kak, izin Kak, untuk yang tugas yang kemarin yang di Google Drive yang tiap kelompok, apakah sudah ada semua Kak? Yang mana kak? Kalau tadi siang saya cek, perasa baru 2 deh kak. Oh, berdua ya. Berarti ada yang belum ngumpulin satu kelompok berarti ya Kak? Betul betul. Aduh, tadi belum saya cuman dilihat aja. Oh, baru dua kelompok. Seingat saya belum dicek lagi kak. Ini Oh, ya kak, siap, siap Kak, untuk siap. LK-nya sudah Siap. saya siapkan di sini. Kalau misalkan, wah diskusinya udah cukup, terus masih ada waktu, boleh dibuat Canva gitu biar menarik terserah, mangga. Tapi kalau, aduh, nggak sempat bikin yang kayak gituan, udah aja kayak dibikin Word, mangga. Oke. Silakan kakak, sudah saya share terkait pembagian kelompok dan LK-nya di grup WA ya kak. Sudah dapat kakak? Sudah. Sudah, oke Sudah Kak. kakak. Gas kalau gitu. Oke kakak, silakan boleh masuk ke roomnya kakak. Roomnya juga sudah dibuka oleh saya. Nah, kalau roomnya emang terbuka terus ya kak. Ini Google Meet-nya ajaib. Terbuka terus. Kelompok hiji Silakan jadi kakak, kalau 3. sudah tidak ada pertanyaan, boleh bergabung dengan kelompoknya masing-masing kakak. Silakan sharing dan berbagi pengalamannya di breakout room. 40 menit dari sekarang ya kakak.
Izin kakak-kakak, mangga untuk referensi dicari nanti di itu saja di chat apa di chatnya jadi biar nanti bisa dipindahkan ke apa lembar tugasnya nanti biar cari masing-masing nanti biar dirangkum lagi begitu kakak-kakaknya nuhun. Mangga kami Nurni. Enggak Kak, salah mencet, maaf. Saya mau ngechat Salah kopi. mencet. Siap siap siap. Ya, ya kami Nurni penyajian tugas gerak. Jadi apa berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kaplo itu kedah diketik we di komen. Mangga telangkung bilih bade di komen, bilih bade ngajapri, tapi mending di eta we atuh di chat jadi biar yang lain baca Pasti ya. terus jadi nanti kesepakatan kesepakatan bersama Siap, begitu Kak Ganiar. siap. Nuhun Kaplo. Oke, sami-sami.
Sudah dimulai kakak yang ini? Sudah Kak, sedang mencari referensi. Oh, siap kak. Sama. Langsung ditulis di chat aja ini. Ya, kali ini di chat aja untuk referensinya, nanti tinggal dimasukkan ke lembar kerja. Ya, Kak. Kasih ke Nah, rada ya kali ini pakai headset ini. Rada ngegeresek barusan mah ininya. Suaranya noise. Iya Kak, pakai headset Kak. Saya aman-aman sekarang mah aman. Ini Kak baru yang awal berarti ya Kak ya, untuk menetapkan tanda atau prosedur aja dulu berarti ya. Ya, baru yang pertama ini.
Kak, mangga barusan saya itu share link Google Doc-nya. Nanti biar kakak bisa memasukkan atau misalnya yang menuliskan di situ. Jadi saling mengisi lah intinya mah begitu Kak. Ada itu linknya di chat.
Siap kami Narni, nanti kita bagi-bagi saja tugasnya. Nanti kita awalnya mungkin nanti ada moderator, nanti dibagi-bagi lagi per nomor aja atau per bagian. Jadi biar kebagian semua ya Kak.
Siap Kak, 10 menit lagi siap. Itu bagian yang mana Kak hari ini? Kaplo panginten nu karini mah anu waktu yang efektif gitu. Sok boleh Kak, ke Kak Ganiar coba dikondisikan. Kompas saya. Siap. Siap, betul, banget siap. Iya, Berarti betul, Kak. ya siap. Berarti gini aja ya Kak, Efisien. misalnya, misalnya nanti saya pas di moderator awal, nanti berarti saya menjelaskan yang tadi yang atas, yang awal, yang nomor 1. Nah nanti yang berikutnya mangga yang punten yang merasa mengisi nanti langsung menjelaskan gimana kalau gitu aja ya Kak ya. Siap. Nah berarti Ganiar panjang. Kan dibantuan kalau santai. Aman, Kaplo aman. Aman, aman. Si Debbie amankeun dah. Wow, itu. Wow. Tos. Atau gini we nyakanya biar adil lah, biar adil. Itu kan ada 5 kolom lebihnya, 5 kolom setengah lah. Jadi per orang per kolom nyakanya. Jadi per orang per tabel untuk sebagai presentasinya. Putus-putus, Kak. Putus-putus, Putus-putus. putus-putus. Jadi nanti penjelasannya per ini aja, per apa? Per kolom. Kalau misalnya di sini ada kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5 per halaman lah bisa dibilang per halaman. Ini ada 5 halaman setengah. Mangga nanti saya nanti coba yang halaman pertama yang dari mulai yang nomor 1 sampai ke bagian C atau bagian D lah tanggungnya sampai bagian D penggunaan waktu yang efisien. Nah nanti yang nomor 2 misalnya mangga mau sama siapa nanti yang nomor 2 yang tentang keterampilan gerak yang diajarkan. Nah nanti yang ketiga yang isyarat pembelajarannya yang masih kosong nanti mangga mau sama siapa. Terus yang keempatnya berarti yang oh tapi nah ya 2 kalinya kayaknya anu nomor 1-nya di bawahnya ada deui. Oh sebetulnya cuma ada 3 berarti bener balik deui. Heunya nah mati geus teh. Nah balik deui. Diupus saya ku abdi. Oh, itu ya udah berarti cuman 3 ya sampai 3 isyarat pembelajaran anu udah isyarat su ke bawahnya mah bisi belum terisi nu atasna Kak, langsung di copy pastekeun nya kanya. Oh gitu. Siap, Ya, siap, ya, siap. ya gitu. Mata saya teh, nah halo bala bating halamana saya teh asa 3 tadi mah. Siap, sok mangga kondisikan Kak Ganiar. Siap.
Oke, mungkin sebentar lagi kita harus diselesaikan soalnya bisinu lain udah masuk. Siap Kak, 2 menit lagi siap. Udah aman ya Kak? Berarti udah aman Kak Ganiar. Kalau sudah kalau Aman sudah Kak, aman. aman siap. Kalau sudah aman selesai, berarti kita Siap. siap menerima lagi orang off lah hentikan presentasi. Nah, oke sip. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Siap. Kak Hasan, go kan Kak Hasan. Meh tertunduh Kak Hasan. Siap, siap. Siap. Oke, mohon tunggu sebentar ya Kak. Kelompok 3 masih belum selesai katanya. Siap Minta siap Kak. sedikit waktu lagi.
enggak yang kelompok 1 juga bisa ada yang mau ditambahkan lagi? Baik Kakak, izin kita tunggu 2 menit lagi ya Kak. Ini kelompok 3 masih belum. Setelah 2 menit habis, nanti kita mulai untuk kelompok yang sudah siap terlebih dahulu ya Kakak. Oke, baik Kakak, alhamdulillah sudah ketiga kelompoknya sudah selesai. Kita lanjutkan ya Kakak untuk sesi berbagi referensi penyajian tugas geraknya. Baik, baik, kira-kira siapa dulu yang mau sharing-sharing berbaginya Kakak? Kelompok mana dulu? Udah, Mau kelompok 1 siap. berurutan? Kelompok 1 sudah Oh, siap kelompok 1 belum? siap? Boleh. Oke, kalau Silakan. sudah siap. Siap, izin Kak Silakan Kak, untuk kelompok 1 siap, Kak. izin untuk share screen Kak. Mangga. Baik, mohon izin kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 untuk materi berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak beranggotakan Kak Rini Apriani, Kak Minarni, Kak Ganiar, Kak Hasan, dan saya sendiri Flopi Agus Sudianto. Di sini kami menyajikan ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang akan kami sampaikan atau penjajian tugas gerak yang inspiratif. 1, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini ada beberapa contoh, yaitu menggunakan suara yang beragam. Jadi dari mulai contohnya merubah intonasi suara, dari mulai yang biasanya mungkin suaranya biasa kita rubah, atau misalnya lebih menggema, atau misalnya lebih menggunakan suara-suara apa yang unik gitu kan. Itu yaitu menggunakan antara lain menggunakan alat musik, bisa menggunakan kita sound atau apa dengan tanda-tanda tertentu, sirine atau apa itu bisa digunakan, dan peluit. Nah, untuk peluit ini kita bisa digabungkan atau kita bisa dengan materi seperti materi kepramukaan. Nah, kalau materi kepramukaan kan itu peluit itu adalah salah satu tanda untuk sebagai peringatan kepada para peserta didik, baik itu siaga, penggalang maupun penegak. Jadi kita menggunakan peluit untuk sebagai sandi atau bisa dibilang mungkin morse atau apalah seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu interaksi fisik. Nah, interaksi fisik yaitu berupa kontak fisik secara langsung dengan peserta didik
seperti menepuk bahu atau misalnya seperti menyentuh tangan atau misalnya kaki dengan kaki bukan ditendang tapi lebih disentuhkan lagi itu bisa menjadikan interaksi fisik. Yang ketiga yaitu menggunakan isyarat visual, yaitu menampilkan gambar, bendera, kartu peringatan atau alat olahraga lainnya. Nah, contoh untuk gambar mungkin kita bisa menggunakan gambar-gambar yang emang bisa itu dijadikan isyarat ataupun kode untuk mencari perhatian peserta didik. Nah, untuk bendera di sini kita balik lagi tadi ke materi kepramukaan, yaitu bisa digunakan untuk menggunakan semapur, bendera semapur sebagai tanda atau sebagai peringatan kepada peserta didik. Yang kedua, kartu peringatan, mungkin kita bisa menggunakan kartu merah atau kartu kuning di sepak bola ataupun futsal gitu kan, itu bisa menjadikan itu isyarat visual. Dan alat-alat olahraga lainnya seperti kayak corong, mengangkat corong atau kon yang berbeda-beda warna, itu bisa dijadikan isyarat. Yang berikutnya itu pengingat verbal. Pengingat verbal itu memberikan peringatan verbal secara langsung dan jelas. Jadi itu benar-benar secara langsung kita berbicara atau kita menyampaikan kepada siswa untuk mendapatkan perhatian. Nah, yang terakhir mungkin memberikan panggilan tindakan, yaitu dengan menggunakan pernyataan atau pertanyaan secara langsung meminta mereka untuk terlibat. Ya mungkin itu yang sudah biasa kita lakukan, eh, seperti memanggil siswa atau misalnya pun kadang sudah emang susah anak kan kita teriak kita apa, nah itu mungkin bisa dijadikan untuk memberikan panggilan tindakan agar untuk menarik perhatian peserta didik. Yang berikutnya yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar dan berinteraksi secara positif. Nah, yang kedua, tingkatkan motivasi belajar siswa dengan memberikan tujuan yang jelas dan memberikan penghargaan atau reward kepada siswa tersebut. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk memperkaya proses pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih menarik seperti contoh-contoh video pembelajaran untuk memberikan pembelajaran sebelum dimulai. Nah, untuk yang berikutnya, mangga biar semua kebagian, mangga diserahkan, mangga pada sama siapa yang dari kelompok 1 untuk menjelaskan yang berikutnya yang memastikan peserta didik mendengar dan melihat, mangga. Mangga badai Kaganiar, Kaminarni, badai Karini atau Kak Hasan, mangga. Mangga, Kak. Ya, badai kami nami. Boleh Kak, saya bantu mencoba untuk Iya, mangga. menjelaskan yang bagian C ya. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ada dua eh, yang pertama buat pertanyaan yang menarik. Ajukan pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan memberikan jawaban yang beragam. Ini akan membuat mereka lebih fokus pada materi. Ya, jadi di sini memberikan pertanyaannya yang membuat anak itu lebih fokus dalam pembelajarannya supaya anaknya bisa fokus dalam mencari jawabannya. Terus yang kedua, gunakan media visual, presentasi dengan slide, video, gambar, atau demonstrasi dapat membantu siswa lebih mudah memahami konsep yang abstrak. Biasanya pada saat pembelajaran mencoba untuk menayangkan video-video tentang materi yang akan disampaikan supaya anak itu sebelum praktek di lapangannya dia bisa membayangkan dulu materi yang akan yang disampaikan itu seperti misalkan video bola basket tentang tekniknya bola basket seperti teknik passing, pass, dribbling, diberikan videonya. Setelah itu nanti siswa dipraktikkan pada saat di lapangan. Itulah kayak selanjutnya yang D, penggunaan waktu yang efisien saat menjelaskan materi, tidak memakai kata-kata yang rumit. Ini bagian Bu Rini ya Bu? Maaf, Mangga. apa dilanjut aja? Oh, mangga Kak Rini dilanjut untuk Iya, boleh. berikutnya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Kakak mau mencoba untuk yang D, yang penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada
saat menjelaskan materi tidak memakai kata-kata yang rumit, penggunaan bahasa yang mudah dipahami peserta didik, menyesuaikan durasi pembelajaran, membuat modul ajar yang sesuai dan terstruktur. Jadi dalam memberikan materi itu harus sesuai dengan durasi waktu biar lebih efisien ya Kak ya. Modul ajarnya juga harus terstruktur dan penjelasan ke peserta didik tidak memakai kata-kata yang rumit. Jadi harus lebih dipahami lagi sama peserta didiknya gitu Kak. Yang apa lagi? Mangga yang Mangga, kedua. siap. Mangga, Kak Ganiar atau Hasan untuk yang Siap, Kaplo. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang penerapan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, di sini yang keterampilan gerak yang diajarkannya itu adalah lempar, tangkap, bola, kasti. Nah, dengan urutannya, jadi di sini karena pentahapan maka dari ini ditahapkan dulu dari tahapan yang gerakan yang paling mudah. Nah, di sini latihannya yaitu latihan lempar tangkap bola di tempat sendiri. Jadi sendiri, lempar tangkapnya sendiri. Jadi si siswa bisa mengatur nih kalau misalnya lemparannya sejauh mana yang bisa ditangkap sama dia. Nah, kemudian nanti apabila misalkan sudah agak lancar, dia lemparnya lebih tinggi lagi, kemudian ditangkapnya lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu latihan gerak yang sama. Nah, sama kayak tadi, akan tetapi dilakukan sambil berjalan. Kemudian sambil berjalan, lempar, tangkap, sambil berjalan dengan jarak yang sudah ditentukan. Kemudian balik lagi. Dan yang terakhir, barulah melakukan latihan gerakan melempar dan menangkap bola berhadapan bersama teman. Yang pertama dilakukan adalah dengan jaraknya yang agak pendek dulu. Kemudian apabila misalkan sudah kelihatan bagus gerakannya, kemudian kita instruksikan untuk ditambah lagi jaraknya. Dan apabila ada peserta yang memang dia itu kurang dari gerak motoriknya, maka akan diberikan bola yang berukuran lebih besar. Misalkan yang tadi bolanya memang bola kasti. Nah, untuk siswa yang kurang mempunyai gerak motoriknya kurang, maka akan diberikan bola yang ukurannya lebih besar. Biasanya kalau di sekolah saya biasanya dikasih bola yang bola modifikasi itu yang terbuat dari kertas yang digulung oleh lakban itu. Nah, jadi tujuannya untuk orang yang atau untuk siswa yang gerak motoriknya kurang ini agar dia bisa saja atau berani saja untuk menangkap dan melempar bolanya. Seperti itu. Kemudian mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada, dari atas kepala, dan dari samping tubuh. Nah, latihannya yaitu latihan operan sambil berjalan. Yang pertama sambil berjalan, kita saling berhadapan sama teman, oper, ditangkap, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan tahapan yang lebih sulit, yaitu latihan dengan mengoper atau mempassing bola sambil berlari. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mangga selanjutnya Kang Pro. siap. Hatur nuhun Kak Ganiar, mangga Ya. giliran Kak Hasan untuk yang terakhir isyarat pembelajaran. Oke, izin kakak untuk menjelaskan tentang isyarat atau cue pembelajaran. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, contohnya melompat, ini biasanya ada isyaratnya, yaitu guru melakukan gerakan melompat sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Clue-nya biasanya seperti katak melompat, misalkan ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Terus yang kedua, keterampilan geraknya menyeimbangkan tubuh. Biasanya isyaratnya guru berdiri dengan satu kaki sambil mengangkat tangan ke samping. Biasanya memberikan clue seperti burung bangau yang berdiri di satu kaki. Biasanya ini dilakukan pada saat pemanasan. Seperti itu. Kaplo mangga. Siap, mangga Kak
Hasan, Kak Ganiar, Kak Rini, dan Kak Minarni hatur nuhun sudah menyampaikan beberapa materi yang tadi dipresentasikan. Demikian Kak Fasilitator dari kelompok 1, apabila ada yang mau ditambahkan dari rekan-rekan atau apabila ada pertanyaan di haturanan. Baik, terima kasih Kak Flo dan kelompok 1 semuanya. Baik, Kak, dari kelompok lain ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas, Kak? Oke, Kak Dibungkus. Sony udah kasih jempol. Oke, siap. Bungkus, Hatur bungkus. nuhun. Siap, hatur Ya, nuhun. Kang bungkus. Fasil, Sadena, nuhun. Baik, Kak. Cukup jelas ya, Kak? Siap. Ini ada Izin untuk share berapa? screen, Kak. Oke, siap Kak Flo. Terima kasih. Baik, Kak, untuk mengefektifkan waktu, silakan untuk kelompok 2, Kak Aji dan kawan-kawan. Kakak barangkali ada yang kelewat atau bagaimana, boleh nanti ditulis dulu, jadi di akhir nanti bisa disampaikan ya, Kak. Silakan Kak Haji. Siap, Kak. Sebentar. Izin share screen, Kak. Oke. Udah kelihatan, Kak? Kelihatan Kak, aman. Oke. Oke, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam Kak Fasil. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Aji Wicaksono, ada Kak Diki Sapari, Kak Septian Tricahya, Kak Hadi Taufik Akbar Al-Murtado, dan Kak Taufik Hidayat. Nah, saya sendiri sebagai moderator di sini akan mencoba untuk sebagai pengantar ya, pengantar untuk pemapar yang pertama mungkin Kak Diki bisa memaparkan terkait dengan mendapatkan perhatian peserta didik. Kak Diki, dipersilahkan. Baik, sambil briefing atau gimana ini Kak Haji? Boleh atau dilewat dulu Kak Diki? Nanti dulu aja ya. Siap. Ya, Kak Septian boleh dibantu Kak Sian untuk yang nomor 1, Kak Septian mendapatkan perhatian dari peserta didik. Berhubung Kak Dikinya sedang tidak memungkinkan. Siap. Kalau menurut saya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, diantaranya untuk pertama untuk menertibkan anak juga, biar fokus terhadap apa yang harus dia lakukan. Bisa dengan cara meniup aba-aba dari peluit, tepukan tangan, menggunakan kartu berwarna bendera, atau kons berwarna. Contohnya kayak misalkan kita mau ngebarisin anak, mau memulai aktivitas, kita memulai aba-abanya bisa dengan peluit, tepukan tangan atau apa agar ya, apa yang kita sampaikan. Terus yang keduanya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertamanya membuat instruksi yang jelas agar peserta didik tetap fokus. Dalam hal ini instruksi yang jelas itu ketika kita memberikan instruksi harus sesingkat, padat, dan memahami oleh peserta didik. Karena apa? Ketika peserta didik lamating istilahnya mah lamating penjelasannya kudu kieu kayak si anak teh jenuh main kali itu, jadi fokusnya teh berkurang. Terus yang ketiga memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat itu seperti kayak misalkan konsentrasi dimulai, itu adalah suatu ice breaking atau di dalam kesepakatan kelas untuk memulai aktivitas selanjutnya.
Paling itu Pak Haji. Satu ya, lagi Dik. Kak. Penggunaan waktu yang efisien. Dalam penggunaan waktu efisien itu menurut saya pertama untuk pengondisian kelas, penguasaan ruang kelas. Penguasaan ruang kelas itu dalam artian kita menguasai ruang kelas itu habis step by stepnya tuh pertama 15 menit untuk apa, penguasaan lagi ruang kelas 30 menit untuk inti dan sampai ke penutup. Paling itu aja Pak. Oke, terima kasih Kak Septian. Kemudian yang nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan akan dibantu oleh Kak Hadi. Monitor Kak Hadi. Dipersilakan. Siap. Sebentar Kak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi melakukan beberapa diskusi, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang menahapkan atau tahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi yang pertama ada keterampilan gerak yang diajarkan. Kita tadi mengambil contoh keterampilan gerak permainan bola voli, yaitu gerakan passing bawah. Nah, untuk urusan pengerjaannya, bisa yang pertama tentu saja kita anak disuruh untuk melakukan pemanasan atau stretching terlebih dahulu. Bisa proses statis, dinamis ataupun bisa melalui permainan. Kemudian demonstrasi oleh guru atau oleh peserta didik yang istilahnya kemampuan geraknya sudah memenuhi atau sudah bisa melakukan gerakan passing. Kemudian yang pertama kita anak peserta didik atau anak disuruh melakukan untuk shadow tanpa bola, melakukan gerakan seperti gerakan tangan, seperti gerakan ayunan lengan, gerakan melangkah kaki, tapi melakukannya tanpa bola. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan lempar tangkap bola secara berpasangan, melempar dan mengayun dari bawah seperti bagaimana gerakan passing. Kemudian dilanjutkan dengan siswa berpasangan, yang satu memegang bola dan yang satu mempraktekkan gerakan passing. Jadi satu dipegang, yang satu di belakang. Kemudian dilanjutkan setelah itu siswa melakukan passing bawah secara individu sebanyak 10 kali. Kemudian setelah melakukan passing sebanyak 10 kali, si anak kemudian berpasangan kembali dan satu siswa melempar bola dan satu siswa mempraktekkan gerakan passing dan bergantian. Kemudian yang terakhir melakukan passing bawah secara individu kembali sebanyak mungkin selama 30 detik. Kalau tadi cuma 10 kali, sekarang selama 30 detik. Oke, lanjut. Aji bisa di sekolah lagi Pak. Oke. Masih Bisa terdengar jelas Aji? Terdengar Kak. Bisa dilanjut Kak. Ya. Oke, untuk keterampilan gerak yang kedua, kita mengambil contoh dari permainan bola kasti, yaitu lempar tangkap. Nah, yang seperti hal yang tadi, urutan pelaksanaannya yaitu pemanasan, kemudian demonstrasi oleh guru atau peserta didik, kemudian fokus pada lemparan secara individu, lemparan dari bawah dan lemparan dari atas kepala atau dari lampu. Kemudian setelah anak bisa melempar, kita fokuskan ke tangkapan secara individu. Bisa bergantian ke tangan dulu, kemudian dengan dua tangan dari kanan pindah ke tangan kiri, dari kiri pindah ke tangan kanan. Nah, kemudian setelah itu lempar tangkap berpasangan menggunakan teknik yang sudah dipelajari atau yang sudah dicontohkan dengan posisi diam di tempat. Setelah anak mahir melakukan lempar tangkap berpasangan atau setelah anak bisa kemudian dilakukan lempar tangkap secara berpasangan menggunakan teknik yang sudah dipelajari tapi dengan posisi bergerak atau berpindah tempat. Nah, mungkin itu aja Kak Aji dari saya. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Hadi. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu isyarat atau cue.
pembelajaran akan dicoba paparkan oleh Kak Taufik Hidayat. Mangga Kak Taufik Hidayat. Oke, terima kasih Kak Haji. Keterampilan gerak yang diajarkannya permainan bola voli, yaitu passing bawah. Isyarat yang bisa digunakannya itu lakukan pemanasan statis dan dinamis dari kepala sampai ke kaki. Lalu mempraktikkan gerakan seperti yang Bapak lakukan. Lanjut ke lakukan lempar tangkap secara berpasangan sebanyak 10 kali. Lalu lakukan passing sebanyak 10 kali. Memberikan jempol jika siswa melakukan gerakan dengan baik. Silahkan saling mengevaluasi dan mengkoreksi gerakan antar teman dan perbaiki. Di permainan bola kasti, yaitu lempar tangkap, sama seperti di bola voli, yang pertama lakukan pemanasan dari statis dan dinamis, dimulai dari kepala sampai ke kaki, lalu mempraktikkan gerakan seperti yang Bapak lakukan. Lanjut ke lakukan lemparan menggunakan tangan kanan dari atas kepala sebanyak 10 kali. Lanjut ke lakukan lemparan menggunakan tangan kiri dari atas kepala sebanyak 10 kali. Lanjut ke lakukan lemparan menggunakan tangan kanan. Lemparan menggunakan tangan kanan ayunan dari bawah sebanyak 10 kali. Lanjut lakukan lemparan menggunakan tangan kiri ayunan dari bawah sebanyak 10 kali. Lakukan tangkapan menggunakan tangan kanan dan bergantian tangkapan menggunakan tangan kiri. Lakukan tangkapan menggunakan kedua tangan. Lalu berikan jempol jika siswa melakukan gerakan dengan baik. Silahkan saling mengevaluasi dan mengkoreksi gerakan antar teman dan perbaiki. Cukup Kak Haji? Cukup Kak. Oke, terima kasih Kak Haji. Oke, terima kasih Kak Taufik Hidayat. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan dari Kak Fasil atau dari rekan-rekan yang lain, mangga. Pamitos bade ditutup ya warungna. Kayak resekan, Bungkus resekan A, gaji. bungkus K. Siap, hatur nuhun. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Dan terima kasih untuk seluruh kelompok 2. Mohon maaf tunggu sebentar ya Kak. Bentar. Baik Kakak, silakan dilanjut untuk kelompok 3-nya. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya melanjutkan untuk presentasi berbagi referensi inspiratif dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Sebelumnya saya izin share screen kakak-kakak. Mohon maaf nanti apabila keluar sendiri, ini sedikit wifi-nya kakak-kakak ini teh. Udah bayar ini teh. Maklum berenannya di Cisarua mah. Oke, ada. Izin kakak-kakak perkenalkan kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Kak Dini, kemudian ada Kak Azhar dengan saya sendiri, dan kemudian Kak Nenden. Kebetulan tadi di kelompok saya pun ketika diskusi masuk di setengahnya, ternyata beberapa juga ada kesibukan dan ada sedikit masalah teknis juga. Kak Dini mic-nya mungkin tidak optimal,
terus kemudian Kak Azhar sedang di jalan mungkin, kemudian Kak Nenden juga sama, mungkin ada trouble di device-nya. Jadi mungkin akan saya bungkus semua mungkin apabila nanti mungkin ada tambahan dari Kak Azhar mungkin kalau sudah santai mungkin bisa menambahkan atau dari rekan-rekan kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Baik, yang pertama ini mendapatkan perhatian dari siswa peserta didik. Biasanya kakak-kakak saya itu awal pembukaan itu selalu menyapa dengan kata-kata yang gaul. Contohnya adalah seperti youtuber ini ya, kalau di YouTube misalkan menyapanya tidak assalamualaikum dulu gitu ya, tapi langsung biasanya kalau saya dengan bahasa-bahasa yang gaul, contohnya adalah halo guys, nah seperti itu. Terus kemudian untuk mendapatkan perhatian dari siswa, saya tidak langsung melaksanakan pembelajaran, tapi anak-anak di SMA itu terkadang lebih senang banyak bergosipnya dulu gitu. Jadi makanya saya sebelum melaksanakan kegiatan itu, saya membahas isu-isu terbaru yang sedang viral. Tapi terkadang juga saya membahas misalkan yang berkaitan dengan olahraga. Contohnya kemarin saya membahas tentang Indonesia dengan Bahrain, kemudian tentang kontroversi wasitnya dari sisi yang negatif sampai sisi positifnya, itu saya lakukan hal itu kakak-kakak. Nah, melakukan umpan balik juga sama, berarti masuk ke yang pembahasan isu tadi. Terus memberikan isyarat tangan sih biasanya kalau saya, jadi untuk mengumpulkan siswa tidak selalu menggunakan fluid kakak-kakak. Jadi saya sudah terbiasa, memang awalnya akan sedikit kesulitan untuk memberikan isyarat tangan itu. Misalkan satu itu saya sudah bilang ke anak-anak bahwa kalau saya menunjukkan satu itu berarti di lapang otomatis baris misalkan 5 banjar. Nah, itu anak-anak sudah mengetahui dengan hal itu. Jadi di awal sudah ada kesepakatan di kelas. Nah, itu seperti itu. Terus memberikan perhatian kepada siswa, melakukan pendekatan ekstra dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya akan ada respect dari siswa-siswa yang lain ketika memang ada satu siswa itu yang dia itu memang pasif gitu. Nah, untuk mendapatkan perhatiannya itu terkadang kita tuh harus mendekatkan ke siswa yang memang yang kurang populer di kelasnya. Nah, biasanya siswa-siswa yang populer tuh mereka akan mencari perhatian juga. Jadi saya membandingkannya dengan cara seperti itu kakak-kakak. Kemudian yang mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yang pertama karena menciptakan lingkungan yang positif, kebersamaan antara guru dan siswa, contohnya mengubah kebiasaan siswa yang toksik dalam pembelajaran. Yang toksik dalam pembelajaran itu biasanya ya, kalau di saya kakak-kakak, bahkan mungkin di kakak-kakak semua juga sama di jenjang yang manapun, biasanya kalau ada siswa yang tidak bisa atau misalkan siswa itu melakukan kesalahan, nah itu biasanya pasti akan mengeluarkan suara atau misalkan ejek-ejekan. Nah, namun di sana saya rubah kebiasaan itu menjadi memberikan applause pada anak-anak yang tidak bisa, kemudian memberikan semangat. Nah, itu adalah salah satu yang saya ciptakan dalam lingkungan belajar. Kemudian saya juga membiasakan di lapangan itu membersihkan lapangan, baik itu sebelum, sesudah. Nah, terus tadi Kak Din itu menambahkan GPS ya itu GPS itu teh. GPS itu pembelajaran yang nyaman. Nah, itu tadi Kak Dini ngisinya di chat, jadi saya sedikit tidak kurang ngeh gitu. Nah, jadi saya memberikan lingkungan lapangan ya, jadi membersihkan lapangan, kemudian baik sesudah maupun sebelum. Nah, kemudian yang berikutnya kakak-kakak memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu biasanya saya melakukan berpenampilan menarik. Jadi saya selalu contohlah misalkan kalau berpenampilan menarik ya pasti baju atau menggunakan parfum yang memang anak-anak senang gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau baju, saya juga mengikuti tren-tren yang sekarang. Jadi anak-anak tuh selalu penasaran, si Bapak bajunya selalu ngikutin zaman. Nah, biasanya itu saya melakukan hal itu kakak-kakak. Terus kemudian volume suara di lapangan juga saya menyesuaikan kakak-kakak, yang dimana ini adalah sangat penting ketika di lapangan. Jadi kalau pernah saya merasakan ketika flu itu suara saya kecil, memang perhatian anak-anak jadi sedikit berkurang. Nah, saya biasanya kalau misalkan seperti itu, saya mengatasinya dengan cara saya meminjam mic
mikrofon dan speaker yang digendong itu kakak-kakak ya, biasanya saya bawa yang seperti itu. Kemudian saya pakai, nah itu sangat-sangat berpengaruh di lapangan. Kemudian posisi dalam memberikan penjelasan materi pada siswa. Nah ini saya rasa sangat-sangat berpengaruh ketika di lapangan. Jadi tidak ada siswa yang membelakangi gurunya. Kemudian posisi guru itu tetap harus berdiri, siswa itu duduk. Nah itu adalah memberikan kayaknya sih. Oh, ini ya. Jadi memberikan penjelasan materi pada siswa agar arah mata siswa itu tetap pada fokus pada gurunya gitu. Kemudian yang D, kakak-kakak, penggunaan waktu yang efisien, salah satunya adalah memodifikasi sarana pembelajaran. Jadi apabila peralatan kita kurang, mungkin itu akan berpengaruh. Jadi dari jumlah siswa itu kan pasti akan ada yang namanya sentuhan. Nah, saya tuh misalkan mengubah bola voli, mungkin dirubah dengan bola plastik. Nah, jadi menyesuaikan jumlah siswanya agar semua bergerak atau mendapatkan semua sentuhan. Kemudian Kak Dini menambahkan memetakan waktu pada perencanaan inti 45 menit dan 5 pendahuluan di menit atau yang lainnya. Kemudian pengaturan waktu juga seperti itu. Oke, yang nomor 2, kakak-kakak menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, jadi untuk yang keterampilan gerak yang saya ajarkan adalah bola voli passing bawah. Jadi urutan pengajaran yang saya lakukan itu sebelum masuk ke dalam materi inti, saya itu selalu melakukan memberikan teknik dasar, bukan teknik dasar, tapi sentuhan dasar kakak-kakak agar anak itu kembali mengulang memorinya, agar anak itu memahami sentuhan bola itu seharusnya tepatnya di sebelah mana. Nah itu seperti itu. Terus kemudian melempar bola melebihi di atas kepala agar nantinya ketika anak itu masuk ke dalam teknik passing bawah, bola itu agar terbiasa bolanya itu lambung ke atas kakak-kakak. Terus yang ketiga melemparkan bola ke atas, kemudian bola tersentuh pada bagian pergelangan tangan dan melambung ke atas yang tadi ya kakak-kakak. Nah terus tadi itu belum sempat membahas isyarat atau clue pembelajaran, tapi mungkin mudah-mudahan benar kakak-kakak. Untuk bola voli, saya itu biasanya menggunakan isyarat itu adalah menggunakan peluit kakak-kakak. Jadi gerakan misalkan step 1, 2, 3, dan 4 itu tidak dihitung oleh saya, tapi menggunakan peluit. Misalkan peluit 1, peluit itu berarti misalkan posisi dia itu ke depan, terus kemudian peluit kedua, oh double step. Nah kalau misalkan peluitnya panjang, oh berarti ke samping kanan. Nah, kalau pelit, nah seperti itulah kakak-kakak mungkin yang saya berikan untuk clue dalam pembelajaran. Itu kakak-kakak yang saya bisa sharekan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bercerita kembali. Enggak, terima kasih. Mohon maaf apabila ya kakak kelompok saya, mohon maaf. Ada yang mau menambahkan kakak-kakak? Mangga. Sepertinya bungkus saja, Kak Plovi, Kak Fasil. Keresekan, siap. Keresekan, Kak. Aman. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kakak-kakak atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, Kak Sony. Walaupun ternyata tadi di kelompoknya banyak yang terkendala ya, tapi alhamdulillah bisa berjalan juga. Baik kakak-kakak, dari 3 kelompok ini kita sudah diperkaya dengan banyak hal ya kakak-kakak, mulai dari isyarat ya, lalu menahapkan konten, lalu mendapatkan perhatian, mendapatkan perhatian dari peserta didik, lalu menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan, dan yang terakhir tadi isyarat clue pembelajaran ya kakak. Nah dari 3 itu tadi sudah diperkaya oleh 3 kelompok. Mudah-mudahan itu juga menjadi referensi kita dalam pembelajaran. Oke. Ada yang baru nggak kakak? Atau sebetulnya
sudah sering Kakak lakukan? Atau sebagian besar sudah dilakukan tapi ada yang baru? Atau dibalik? Ada yang mendapatkan hal baru Kakak? Hal baru. Banyak sih Kak yang barunya. Jadi yang biasanya kita hanya menggunakan isyarat itu saja, ternyata di pembahasan ini kita bisa lebih banyak lagi yang harus dicoba gitu Kak. Yang tadi kayak yang Kak Sony, yang Kak Aji itu kan itu layak dicoba sih Kak. Udah nanti dicobalah. Nah, siap. Seperti itu Kak. Jadi harapannya dalam pembelajaran hari ini kita banyak mendapatkan referensi-referensi penyajian tugas gerak dari rekan-rekan kita. Seperti itu. Tadi dari ada yang pakai musik ya Kak. Tadi ada yang pakai musik. Tadi kelompok berapa ya Kak? Kelompoknya Kak Flo kayaknya tadi pakai musik juga. Iya ya, Oh, ada yang pakai pakai kayak kartu ya. ya. Lalu bermacam-macam lagi. Tadi isyarat, kalau di isyarat tadi kalau kelompoknya Kak Sony satu peluit, acurkan satu berarti satu baris gitu ya. Betul Kak. Seperti itu. Itu banyak juga mungkin ya yang sudah menggunakannya. Banyak hal ya Kak. Tadi ada yang pakai sound system juga. Tadi siapa ya? Kelompok mana ya tadi? Kelompoknya Kak Sony juga ya yang pakai sound ya, pinjem. Oh itu untuk pakai speaker Kak, pakai speaker mic. Pakai speaker ya. Jadi bawa speaker kitanya. Jadi karena kan kebetulan saya itu kan ngajarnya 2 kelas gitu ya. 2 kelas. Jadi di satu lapang itu ada hampir 70 siswa. Jadi memang ketika suara terbatas, saya kadang suka pinjam speaker temen saya gitu. Supaya mengefektifkan karena kalau suara kita kecil perhatiannya tidak semua fokus gitu pada guru kepada guru gitu kan. Jadi serasa ya seperti itulah Kak. Oke, siap Kak Sony, terima kasih. Baik, selain menggunakan sound juga sebetulnya kita bisa memainkan nada suara Kak. Betul. Bisa kita mainkan juga nada suara kita. Jadi kita tidak harus teriak-teriak, bahkan sebetulnya dari teriak-teriak kalau kita turunkan suara kita itu juga akan menjadi perhatian buat anak-anak lah. Kok suaranya lama-lama malah turun sih ya suaranya gitu. Nah, anak-anak juga baru ngeliat gitu, apalagi anak-anak di SD gitu ya. Suara gurunya yang asalnya dari tinggi, lama-lama jadi pelan-pelan, itu juga jadi perhatian buat anak-anak. Itu bisa digunakan juga. Nah, namun Kakak dari sekian banyak referensi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti silakan Kakak adopsi lalu pilih kira-kira mana ya yang bisa digunakan di sekolah Kakak semua. Mana saja yang bisa diadopsi seperti itu atau di ATM ya Kakak ya. ATM teh apa? Ambil, tiru, modifikasi. Ambil, tiru, modifikasi seperti itu. Karena tentu setiap sekolah itu mempunyai karakteristik peserta didik masing-masing. Dia tidak bisa disamakan. Jadi ya kita tentu harus pilih-pilih mana nih yang bisa kita adopsi di sekolah kita seperti itu. Atau kita modifikasi ATM tadi ya Kakak. Oke Kakak, sudah ada pertanyaan Kakak? Sebelum saya lanjut? Aman? Lanjut Kak, aman, lanjut. Aman. Baik Kakak. Untuk tugas yang barusan, silakan nanti Kakak masukkan ke Google Drive yang kemarin saya share. Belum ya? Udah belum ya? Yang Google Belum Drive ya? yang kemarin tuh yang itu ya kayak masih ada Kak, linknya masih ada. Di situ aja Kak atau mau link Nggak bisa. baru lagi? Boleh Salah Kak, bukan. Boleh Bukan share yang lagi itu. Kak? Bukan yang itu Kak. Oke, nanti saya buat ini ada satu lagi ya Kak. Baik, sambil menunggu jangan tungguin Kak. Oke, lanjutkan ya Kak slide-nya. Oke, untuk pesan kunci hari ini bahwa semakin kaya referensi guru dalam pengembangan strategi untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Oke, kata kuncinya adalah semakin kaya referensi guru ya Kak. Oke, itu yang kita garis bawahi. Oke, referensi ini bisa kita dapatkan dari rekan-rekan,
dari KKG, MGMK, MGMP, dari buku, dari YouTube sekarang ya, dari teknologi banyak sekali. Makin banyak ya semakin dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Oke. Baik Kakak, ini yang terakhir kegiatan kita hari ini. Kita sudah lewat hampir 20 menit ya Kakak. Oke. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silakan kakak tulis kakak di kolom chat apa saja yang kakak dapatkan yang terbaru, informasi yang baru atau informasi yang menarik yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Atau saat berdiskusi tadi. Silakan dituliskan di kolom chat ya kakak. Oke. Mohon izin saya waktu 3 menit ya kakak. Mudah-mudahan cukup. Baik, ini soalnya adalah informasi baru yang menarik ya Kak. Oke. Kita sambungkan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oke, ini 2 soal terakhir ya kakak di sesi refleksi hari ini. Oke, boleh dituliskan di kolom chat. Oke, guru harus berkembang sesuai dengan zamannya. Wah, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya ya kak. Oke, baru Kak Sony yang dapat. Baik, izin kakak saya sambil lanjutkan ya kak. Silakan kakak boleh dituliskan di kolom chat saja. Wah, sudah banyak. Kayaknya jawabannya panjang-panjang ya, makanya lumayan lama. Waduh, Kak Hasan panjang banget Kak Hasan. Konsep pembelajaran harus benar-benar efektif dan menyenangkan. Kak Flow juga nih. Informasi yang baru yang dapat didapat dari penyajian materi, banyaknya isyarat yang bisa dilakukan, penyajian konten yang cukup menarik. Aduh, lewat nih. Guru harus update informasi, kata Kak Diki. Guru harus update informasi. Benar-benar Kak. Oke. Izin saya lanjut ya Kak. Oke, yang belum silakan dilanjutkan saja. Pada akhir sesi kita hari ini kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi kakak-kakak untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ya, ini bersama dengan kata kunci, dan yang terakhir adalah terima kasih kakak. Oke, oh Kak Sony langsung tepuk tangan. Oke, udah cukup malam ya Kak. Kita 2 hari ini selesai jam 10 malam. Oke, kagak niat informasi yang dapat pada sesi ini. Mencegah pembelajaran yang lebih menarik dengan menggunakan clue. Yang paling sederhana clue atau isyarat itu peluit ya Kak. Makanya peluit menjadi senjata guru PJOK. Kalau ke lapangan tanpa peluit, bagaikan perang tanpa bawa senjata ya. Betul Kak. Ibaratkan koboi tak bawa pistol gitu Kak. Nah, betul Kak. Koboi tanpa pistol ya. Makanya saya gitu di sekolah saya menerapkannya kayak pramuka gitu Kak. Jadi peluit ini terus dengan isyarat tangan, oh baris 2 banjar, oh baris bersama apa. Jadi menggunakan benar isyarat gitu sih. Nah, gitu. Iya, itu juga mempermudah ya Kak. Nah itu makanya PJOK lebih
guru PJOK pasti lebih jago mengendalikan anak-anak di lapangan dibandingkan guru-guru yang Betul. lainnya. Seperti itu. Betul, betul. Makanya kan Kak, Ketika kebetulan di Sukajadi juga di kecamatan saya dengan Bu Nenden, kebanyakan emang yang bisa dibilang yang dijujurung untuk KMD kepramukaan adalah guru-guru olahraga. Karena mereka guru benar-benar olahraga. yang menguasai lapangan atau apapun itu. Itu kan makanya kebanyakan emang guru olahraga di backgroundnya rata-rata kalau nggak dari Paskibra dari Pramuka gitu sih Kak kebanyakan. Dari pramuka. Betul. Oke, siap. Terima kasih Kak Flo dan Kakak semua sudah berbagi malam hari ini. Eh, link drive-nya akan saya informasikan setelah pertemuan ya Kakak. Nanti silakan dimasukkan. Kakak bisa download juga kelompok lain sebagai referensi ya Kakak. Silakan nanti dipelajari, dibaca. Jika ada pertanyaan boleh nanti silakan didiskusikan di grup WA ya. Baik, itu saja Kakak. Silakan untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk closing statement-nya silakan. Siapa yang kebagian closing statement? Mangga tadi teh Kak Ganiar sama Kak Rini. Oke, mangga siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk mengakhiri sesi kali ini, closing statement dari saya. Jadi banyak sekali mungkin inspirasi-inspirasi pembelajaran yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing dari hasil diskusi ini. Kemudian memang betul ketika kita banyak inspirasi, kita banyak sumber, maka akan lebih memungkinkan untuk kita memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan menarik untuk siswa. Itu saja closing statement dari saya. Langsung tutup aja ini tuh Kak. Langsung tutup aja dengan doa Kakak. Silakan. Siap. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di pertemuan hari ini kita diberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk kita ke depannya. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Terima kasih Kak Ganiar sudah menutup doa. Baik Kakak, saya izin untuk stop recordingnya ya.